Perkenalkan, nama saya Pipin Inggolan, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis atau sejarah Kemelut di Majapahit. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit bernama Kertajasa Jayawardhana sebagai raja yang setia, dan ia membagi-bagikan pangkat bagi mereka yang setia membantunya semenjak dahulu. Sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sang Prabu Kertajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal itu dilakukan karena sang raja tidak menginginkan adanya dendam perebutan kekuasaan kelak. Novel sejarah ini menceritakan seorang raja di masa kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah seorang raja yang adil dan baik hati. Beliau mempunyai 4 istri yang bernama Diah Tribun yang menjadi permaisuri, Diah Nara Indrahita, dan yang ketiga Diah Jaya Indradewi, dan istri yang keempat bernama Diah Gayatri. Pada zaman dahulu beliau pernah mengutus pasukan untuk pergi ke Tanah Melayu. Pada saat itu juga raja terpikat pada salah satu gadis cantik dari Tanah Melayu yang bernama Darah Petak, dan ia pun menjadikan Darah Petak sebagai istri yang kelima. Setelah raja menjadikan Darah Petak menjadi istrinya yang kelima, terjadilah persaingan di antara para istri. Yang itu dilakukan secara diam-diam, namun cukup seru. Persaingan dalam memperkuatkan cinta kasih perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kala Sang Prabu sendiri kuat menyadari akan persaingan ini. Pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati, dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka secara sepihak, yang bercondong kepada Diah Gayatri keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darah Petak keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Diah Gayatri. Namun karena segan kepada Prabu Kertajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam tidak sampai menjalar menjadi permusuhan yang terbuka. Terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Darah Petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Pati Hamku Bumi, yaitu Pati Kerajaan Majapahit, yang diangkat sebagai Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nabi. Pengangkatan ini memang terpengaruh oleh bujukan Darah Petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe ketika mendengar berita ini. Ia sedang makan, seperti biasanya dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mortorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan, pendek cerita mendengar cerita tersebut, Ronggolawe sangat geram dan penuh amarah. Saat mengetahui hal tersebut, dan Ronggolawe menemui raja, dan pada akhirnya ia menemui raja dan mencaci maki Senopati Nabi, orang yang berkuasa setelah raja. Sekian sinopsis cerita sejarah kerajaan di Kemelut, Majapahit yang dapat saya ceritakan. Di akhir cerita saya ucapkan terima kasih.